Kenapa ya, kalau mengiris bawang kita jadi menangis? Kenapa ada orang kidal? Kenapa lalat susah ditangkap? Kenapa orang itu bersin? Dan kenapa kadang, kalau siang sangat panas, sementara pada malam atau pagi hari dingin? Mari kita cari tahu sebabnya di edisi Kenapa Ya kali ini. Kenapa kita menangis saat mengupas bawang merah? Bawang merah mengandung senyawa bernama propanethyl S oxide. Zat yang bersifat iritatif bisa merangsang keluarnya air mata saat menyentuh area organ penglihatan meski tidak disengaja. Tak hanya itu, walau tanganmu tidak menyentuh wajah, bawang merah tetap bisa membuatmu menangis. Sebab enzim yang membentuk senyawa tersebut bisa ikut menguap dan lepas ke udara dan masuk ke dalam mata tanpa kamu sadari. Untuk orang yang memiliki sensitivitas tinggi atau alergi, reaksi yang ditimbulkan mungkin bisa lebih dari itu. Misalnya, perasaan perih dan gatal di mata. Secara tidak sadar, menguceknya justru dapat menimbulkan reaksi yang lebih parah. Kenapa ada orang yang suka gunakan tangan kiri atau dikenal sebagai kidal? Kidal disebut juga sinitalitas, yaitu kondisi di mana seseorang lebih suka menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan untuk kegiatan rutin. Sekitar 10% dari keseluruhan populasi manusia di dunia adalah bertangan kidal. Sebenarnya, apa penyebab orang kidal? Penyebab seseorang bisa menjadi kidal berasal dari saraf sumsum tulang belakang. Namun di samping itu, kecenderungan untuk lebih memakai salah satu sisi tangan sudah terbentuk sejak dalam kandungan. Pada usia janin ke-8 minggu, salah satu tangan janin dalam perut akan aktif bergerak. Nah, salah satu tangan yang paling aktif bergerak itu akan menjadi tangan dominan saat bayi lahir ke dunia. Kidal bisa dipengaruhi dari cara ibu menyusui. Kondisi perlakukan ibu saat menyusui bayi dengan ASI berpengaruh kuat bagi perkembangan tangan kiri anak. Gaya ibu menyusui bayinya yang selalu miring ke kiri, sementara bayinya saat menyusu selalu miring ke kanan, akan menghambat perkembangan motorik tangan dan kaki kanan. Pada saat yang sama, ibu bisa memberi keleluasaan kepada tangan dan kaki kiri untuk mengembangkan respon yang diinginkan bayi. Kenapa lalat sangat susah untuk ditangkap atau dipukul? Pernahkah Anda mencoba menangkap atau memukul lalat? Kalau pernah pasti sering gagal kan? Lalat memang binatang yang lincah dan susah ditangkap. Kenapa ya? Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa atau ematidia. Masing-masing lensa mewakili unit cahaya dan bisa mendeteksi secara terpisah. Hal ini memungkinkan lalat melihat ke segala arah, depan, samping, belakang, atas, dan bawah, serta mudah mendeteksi setiap gerakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lalat tidak memiliki kelopak mata. Sehingga lalat selalu dalam kondisi siaga karena matanya selalu terbuka. Serangga ini mampu menerima dan memproses informasi 7 kali lebih banyak dibandingkan manusia dalam waktu 1 detik. Artinya, setiap lalat bisa melihat setiap gerakan manusia lebih lambat sehingga mereka bisa dengan mudah menghindar. Memiliki tubuh kecil dan ramping membuat lalat lihai bergerak di udara sehingga susah ditangkap oleh manusia. Lalat menggunakan kekuatan aerodinamis dalam 1 atau 2 kepakan untuk mengubah arah dan melesat sangat cepat. Menurut ilmuwan, kecepatan gerakan lalat hanya kurang dari 1/100 detik. Kenapa orang itu bersin ya? Bersin merupakan tindakan refleks yang dilakukan tubuh karena adanya bakteri atau partikel asing yang masuk ke dalam hidung kita. Saat ada partikel asing yang masuk, ujung-ujung saraf di dalam hidung akan menyampaikan sinyal ke otak. Selanjutnya, otak akan menyuruh kita menarik napas panjang dan membuangnya sekaligus.
Itulah yang disebut bersin. Umumnya, bersin disebabkan karena masuknya debu dan kotoran. Hidung yang terasa gatal sering menjadi tanda datangnya bersin. Rasa gatal ini sulit ditahan karena keluarnya bersin memang sulit untuk dikontrol. Beberapa dari kalian pasti pernah mengalami bersin lebih dari 1 kali. Padahal tubuh sedang tidak terserang flu. Bersin menghasilkan dorongan udara yang sangat kuat dari hidung. Kecepatan dorongan ini dapat mencapai sekitar 160 km per jam yang membuatnya menjadi gerakan yang sangat cepat. Saat bersin rata-rata melepaskan sekitar 100.000 kuman menular ke udara. Waktu kritis untuk penyebaran kuman-kuman tersebut, menurut penelitian, adalah dalam beberapa menit pertama setelah bersin atau batuk. Kenapa kadang cuaca siang hari sangat panas dan malam hari atau menjelang pagi terasa dingin? Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menjelaskan penyebab di balik pertanyaan kenapa saat siang cuaca terasa sangat panas, tapi pagi dan malam malah terasa dingin. Fenomena ini menurut BMKG adalah hal yang lumrah terjadi pada awal musim kemarau. Cuaca dingin disertai angin di malam hari itu terjadi karena ada pergerakan angin dari timur yang biasa disebut dengan angin monsun Australia yang bersifat dingin dan kering menuju Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara. Cuaca yang dingin dan kering di malam hari mendukung terjadinya penurunan suhu antara malam hingga pagi hari atau kalau dalam istilah Jawa kerap disebut bediding. Kemudian, awan sebagai penghalang terik matahari berkurang pada musim kemarau, sehingga di malam hari panas matahari yang ada di bumi akan dikembalikan ke atmosfer secara langsung tanpa terhalang. Akibatnya, suhu panas bumi pada malam hari akan turun drastis. Sebaliknya, fenomena ini akan menyebabkan matahari bersinar langsung tanpa terpantul awan, akhirnya panas di siang hari semakin terasa. Lalu, pada musim kemarau curah hujan sangat rendah membuat tingkat air di bumi berkurang. Ini juga mendukung suhu udara di siang hari akan terasa panas karena air merupakan penyerap panas yang paling efektif. Jika air berkurang, maka panas akan semakin terasa di siang hari. Itulah 5 hal yang ada di sekitar kita yang kadang menjadi pertanyaan kita. Semoga ini menjawab dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.